Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu dosen, serta teman-teman semua. Yang saya hormati, Ibu Manda Eka Ribawati, selaku dosen Pancasila, serta teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 pembahasan pokok mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah lahirnya proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah. Yang ketiga, bentuk-bentuk implementasi nilai Pancasila dalam konteks perjuangan. Yang pertama, mengenai proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada kekalahan Jepang pada Agustus 1945. Yang kedua, sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang ketiga ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang keempat sidang BPUPKI 2 10 sampai 16 Juli 1945. Dan yang kelima sidang PPKI 1 18 Agustus 1945. Oke, pada pembahasan pertama yaitu mengenai kekalahan Jepang pada bulan Agustus tahun 1945. Menjelang tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, yang dimana ini akibat kegagalan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang dimana Perang Dunia ini terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 kubu. Ada kubu blok barat maupun kubu blok timur. Banyak cara yang digunakan Jepang untuk menarik simpati, khususnya bangsa Indonesia. Salah satunya janji yang diserahkan oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944. Bahwasanya Perdana Menteri Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Jepang segera membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dalam bahasa Jepang yaitu Tokuritsu Zumbi Chosakai, yang bertugas menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian dilaksanakanlah sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana sidang ini merupakan sidang pertama dalam BPUPKI. Hasil sidang ini diperoleh 3 rumusan dasar negara, di mana ada 3 tokoh yang sangat terkenal, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 April. Oke, selanjutnya sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini diundanglah 3 tokoh hebat yang dapat memberikan pendapat untuk gagasan ideologi atau rumusan dasar negara Indonesia. 3 tokoh hebat itu diantaranya Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945, yang dimana secara lisan Muhammad Yamin menyampaikan 5 gagasan. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, serta yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Lalu Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasannya, yaitu pada tanggal 31 Mei
1945, di mana beliau menyampaikan 5 gagasan utama. Yang pertama, paham negara kebangsaan. Yang kedua, warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan dan supaya setiap saat ingat kepada Tuhan. Yang ketiga, sistem badan permusyawaratan. Yang keempat, ekonomi dengan yang bersifat Asia Timur Raya. Yang kelima, hubungan antara bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Serta tokoh atau sang proklamator menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan 5 gagasan, diantaranya yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya ada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Untuk menjembatani perbedaan antar golongan nasionalis dan Islam, para anggota BPUPKI yang tinggal di Jakarta mengadakan pertemuan di luar sidang yang dikenal dengan nama Panitia 9, di mana panitia ini beranggotakan 9 orang saja. Kemudian panitia 9 ini berhasil menetapkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di antaranya isi Piagam Jakarta ada 5, yaitu pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada sidang BPUPKI yang kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pembentukan panitia kecil perancang undang-undang ini diketuai oleh Mr. Supomo. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya ada sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu sidangnya mengesahkan Undang-Undang 1945 yang meliputi setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, sehingga dihasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami beberapa perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Yang kedua, memilih Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat. Pada pokok pembahasan kedua yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, zaman prasejarah. Yang kedua, zaman kerajaan. Yang ketiga, zaman penjajahan. Yang keempat, zaman kebangkitan nasional. Yang kelima, zaman pasca Indonesia merdeka. Yang keenam, zaman era reformasi. Pada zaman prasejarah, manusia telah hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Ini mengandung nilai kesatuan. Yang kedua, pada zaman prasejarah telah menganut sistem kepercayaan. Ini mengandung nilai ketuhanan. Selanjutnya, zaman kerajaan, di mana kerajaan Kutai menampilkan nilai sosial, politik, dan ketuhanan dalam bentuk pemerintahan kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para Brahmana. Hubungan perdagangan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan lain
Ini mengandung nilai persatuan. Cita-cita kerajaan Sriwijaya, Marfuat Vanua Sriwijaya Sidayarta Subhiksa, atau yang mengandung arti cita-cita yang adil dan makmur, serta hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan lainnya. Ini mengandung nilai musyawarah. Kita lanjut ke kebangkitan nasional, di mana munculnya organisasi perjuangan kemerdekaan seperti Serikat Dagang, PNI, dan sebagainya, dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Yang kedua, diadakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Oke, selanjutnya kita beralih ke zaman penjajahan. Ketika Jepang terdesak oleh sekutu, Jepang menganjurkan untuk membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang yaitu berarti Dokuritsu Zumbi Chosakai, yang dimana Dr. KRT Raji Manwedio Diningrat ditunjuk sebagai ketua BPUPKI, yang kemudian mengusulkan bahwa BPUPKI membahas tentang dasar negara. Kita berlanjut ke Pancasila pasca Indonesia Merdeka. Pasca kemerdekaan, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seolah mengalami kemerosotan. Meski demikian, Pancasila tidak mengalami pergeseran dalam setiap konstitusi yang dihasilkan sebagai respon atas pergolakan politik. Artinya, tidak ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang diletakkan pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, Pancasila dalam era reformasi. Dalam peringatan hari lahir Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 2006 di UI, Pancasila sebagai kontrak sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Ciri identitas kultural bangsa, nilai-nilainya jadi perekat sosial. Yang ketiga, Pancasila sebagai visi bangsa dan negara. Cita-cita maupun harapan yang diraih, bukan kondisi faktual sekarang. Yang keempat, Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara yang berlaku di ruang publik atau domain publik. Di sini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk implementasi nilai Pancasila dalam konteks perjuangan. Ada 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi. Orde Lama, periode 1945 hingga 1950, di mana dalam kehidupan politik sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan demokrasi parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil, namun dalam praktek kenegaraan, sistem presidensil tak dapat diwujudkan. Yang kedua, Orde Lama pada masa periode 1950 hingga 1959, di mana selama periode Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ketiga, periode 1956 hingga 1965 atau periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah sebagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Kesimpulan yang ditarik adalah Pancasila telah diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang pada demokrasi bagi rakyat. Kita masuk ke Orde Baru, di mana ini menjadi orde yang sangat terkenal di Indonesia, yang mengakibatkan ribuan mahasiswa akhirnya bergerak
untuk menyuarakan hak rakyat. Pada masa Orde Baru, upaya Soeharto adalah bagaimana menegakkan stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Dengan P4, diantaranya pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, yang didasarkan pada pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Kesimpulannya, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah, dan demi persatuan dan kesatuan hak demokrasi dikekang. Era reformasi berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru termasuk juga Orde Lama. Hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun tataran bawah. Rakyat bebas berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM dan lain-lain. LSM di sini lembaga swadaya masyarakat. Penegakan hukum mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme, benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi di mana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan massa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi menjadi tindak kekerasan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.